Assalamualaikum, selamat siang Om. Nggih. Ini saya sepil kondisi di dalam nggih. Pertama-tama kita hidupkan dulu sebelum kita hidupin mesin, hidupkan dulu kunci kontak. Nah, seperti ini. Nanti akan terdengar suara pompa bensin naik. Nah, itu harus citak mati. Nggak boleh terus berbunyi terus, nggak boleh. Setelah itu, karena ini matic, kita tekan pedal rem, baru kita starter. Posisi preseneling ada di P. Nah, kita kakinya di ini, kita starter. Nah, ini kondisi mesin dingin. Kemudian posisi ada di P, ini ya. Posisi ada di P itu sampai dengan RPM turun di RPM 1000. Ini sekarang ada di RPM 1200. Nanti dia akan turun, baru kita bisa mengoperasikan handle transmisi. Oke, lanjut. Pada saat kita mengoperasikan handle transmisi di R mau ke N itu jangan sampai ada jeduk ya. Jeduk itu seolah-olah kita lagi berdiri itu didorong set gitu ya. Itu harus semut. Nah, kenapa saya bilang kita coba transmisi matic di mesin dingin seperti itu. Kita tunggu beberapa saat sampai dengan RPM itu turun dan mesin kondisi stabil. Setelah RPM ada di 1000, nah ini lambat laun turun ya, lambat laun turun. Nah, ini tombol pengaman. Tidak semua gigi kita perlukan, hanya kepada saat kita di P, di R, maupun sebaliknya di N ke R atau di R ke P. Untuk N dan D kita tidak perlu. Nih, ini tangan saya ya. Kalau jeduk kan kerasa gitu ya. Ini R, itu semut banget, nggak ada jeduk sama sekali. Ini N, masih kita tekan. Fungsi tekan tombol ini adalah untuk pengaman, biar tidak kelabasan antara dari N ke R atau R ke N. Demikian juga pada saat kita tanjakan itu, kita dari D4 atau D4 ke 3 itu nggak perlu mejet ini, atau dari N ke D itu nggak perlu mejet. Jadi ini misal lampu merah kita N, begitu lampu hijau kita nih smooth banget, nggak ada jundalnya sama sekali. Ini jalan ya, ini posisi jalan. Setelah lampu merah kita saat berhenti, kita masuk di N. Pada saat akan jalan kita di D lagi. Itu. Kemudian ketiga, gigi 3 itu kalau kita naik nanjak pada saat kilometer per jamnya itu sekitar 50 km per jam. Di atas 50 km per jam tetap ada di gigi D4. Kalau di 50 km per jam baru atau turun, itu kita segera ke gigi 3, D3. Tanpa harus merubah apapun, tanpa harus menekan ini. Tapi pada saat tanjakan curam, kita bisa masuk di D2 dengan menekan ini. Nah, gini. Demikian juga pada saat turunan curam, kita masuk di D2. Kalau D2 ke 3 itu kita tekan ini. Tapi 3 ke D4 nggak perlu kita tekan, atau ke N pada saat lampu merah. Luar biasa smooth transmisinya. Usahakan mesin dalam kondisi dingin, RPM di atas 1500, 1200, berarti itu posisi mesin dalam kondisi dingin, belum pernah dipanasin. Untuk kilometer, saya ada di kilometer sekarang kilometer di 100 ribuan. Di 108,3,
831 km. Oli mesin sudah diganti, oli transmisi matic juga sudah diganti. Saya mending aman ya, aman nggak sampai 20.000. Saya 20.000 lah saya ganti. 200.000 apa 300.000 lah. Harapan saya kondisi matic aman. Kondisi matic pada saat kita akan parkir itu kita tekan ini. Kondisi matic aman, spare partnya juga terjaga. Walaupun SOP-nya 40.000, tapi saya menggunakan SOP saya sendiri 20.000 atau 4 kali ganti oli mesin. Saya ganti oli transmisi matic. Aman, nyaman dikendarai, tenang. Nah itu 250.000-an lah sekitar itu untuk oli transmisi matic. Untuk oli mesin saya ganti di 5.000 km. Itu patokannya. Ada di sini lengkap dengan barcode juga. Ini ada patokan. Demikian info hari ini Selasa bulan Juli 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.